Di part sebelumnya, Petra terbunuh oleh Hades dan diduga dia tewas karena adanya perampokan. Tapi Alice tidak percaya. Di sisi lain, Darwin juga tidak percaya Petra terbunuh karena perampokan. Menurut Darwin, Petra dibunuh dan pembunuh itu tahu apa yang sedang diselidiki oleh Petra. Laksamana Cacai juga tidak percaya. Menurut dia, mungkin pelakunya adalah Hades. Tapi mereka tidak bisa terlibat lebih dalam masalah ini karena Hyrsos tidak meminta bantuan mereka. Pak Cacai hanya ingin memberitahu mereka semua. Hin buka suara, Petra sudah tidak ada lagi, siapa yang akan merawat sang putri? Pak Cacai mendengar istana sangat kacau sekarang. Putri Alice berada dalam situasi berbahaya. Petra terbunuh, itu artinya si pembunuh fokus pada target yang sebenarnya, yaitu Putri Alice. Darwin terlihat sangat khawatir. Darwin galau sangat mengkhawatirkan Alice dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia harus menaati ibunya. Di sisi lain, Pan menelpon Hin untuk memberitahukan bos mereka bahwa bos mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia bisa pergi ke bandara sendiri. Jika mereka memiliki informasi lebih lanjut, tolong beritahu dia. Ibu Darwin melihat Pan yang sedang terburu-buru. Dia juga menanyakan Darwin yang belum tiba. Pan menjawab Darwin tidak bisa mengantarnya ke bandara. Dia bisa naik taksi sendiri. Nyonya Sawani penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Pan memberitahu ada berita buruk dari Hyrsos. Pengawal Putri Alice terbunuh. Tapi saat Darwin mendengarnya, dia terdiam dan mengatakan kepada Hin bahwa dia tidak bisa mengantar Pan ke bandara dan menghilang. Pan mengerti Darwin ketika benar-benar khawatir tentang seseorang, tapi tidak bisa melakukan apa-apa, itu adalah sebuah siksaan. Pan dekat dengan Pangeran Alan dan Darwin dekat dengan Putri Alice. Dia tidak bisa diam dan tidak bisa menonton. Setidaknya dia harus melakukan sesuatu. Tapi Darwin dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Pan pamit pergi. Nyonya Sawani jadi merasa bersalah mendengar itu. Dia jadi teringat saat dia bersama Darwin kecil. Saat itu Darwin kecil berjanji akan menjadi anak yang baik dan menaati ibunya. Darwin kecil mengungkapkan jika dia besar nanti dia ingin menjadi seperti ayahnya. Ibunya sangat menyayanginya. Di Hyrsos, asisten Raja Henry memberikan daftar nama-nama orang yang akan menggantikan tugas Petra. Raja Henry memeriksanya tapi tidak ada yang cocok. Putus asa, lalu Raja Henry mengirim surat meminta bantuan Laksamana Cacai untuk mengirim salah satu dari mereka untuk menjaga Putri Alice. Pak Cacai menunjuk Darwin, tapi Darwin pikir Hin dan Kan adalah yang paling cocok untuk pekerjaan ini. Pak Cacai pun memerintah Hin dan Kan untuk bersiap berangkat dalam 2 hari. Di sisi lain, Alice protes pada kakeknya karena meminta bantuan dari Thailand. Kakeknya sudah meminta bantuan dari Pak Cacai dan mereka akan mengirim Hin dan Kan. Kolonel Darwin yang mengirim mereka. Alice sedikit kecewa, Darwin memilih mereka. Alice akan meminta Jessie untuk memberitahu Kolonel Darwin untuk tidak mengirim siapapun ke sini. Alice dapat menjaga dirinya sendiri. Saat Pak Cacai masuk ke ruangannya, dia mendapati Nyonya Sawani yang sedang menunggunya. Nyonya Sawani harus kembali ke posnya, tapi masih ada masalah keluarganya yang belum selesai. Pak Cacai sudah tahu itu dan hanya Pak Cacai yang bisa membantunya. Malamnya di rumah, Darwin sedang bekerja. Ibunya datang dan memberitahu dia dengar Darwin mengirim Hin dan Kan untuk menjaga Putri Alice. Darwin menyuruh ibunya untuk jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apapun yang akan membuat ibunya khawatir. Tapi ibunya meminta Darwin untuk membicarakannya. Mereka berdua pun duduk membicarakan hal yang Darwin khawatirkan, yaitu Alice. Ibunya bertanya, tahukah Darwin hal yang paling membuatnya kesal ketika ayah Darwin meninggal? Ayahnya melihat orang lain lebih penting daripada keluarga mereka. Ibunya menyangkal bukan itu. Yang paling membuatnya kesal adalah dia tidak melakukan apa-apa saat ayah Darwin dalam bahaya, dan ayah Darwin meninggal sebelum berdamai dengannya. Ketika ayah Darwin meninggal, dia melemparkan semua kesalahan pada Raja Henry. Itu karena dia tidak mau menerima kenyataan. Ketika sang putri kembali dan dia melihat Darwin, itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Itu karena kesombongannya untuk tidak bicara dengan ayah Darwin. Dia pura-pura tidak memperhatikannya meskipun dia merindukannya di setiap nafasnya. Dan hari ini dia tidak mau Darwin kehilangan kesempatan seperti yang sudah dia lakukan. Ibunya harus kembali besok.
Dia tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi, tapi dia ingin Dawin tahu apapun keputusan Dawin, dia akan selalu menghormatinya. Keesokan harinya, Pak Caca menemui Dawin. Pak Caca berterima kasih atas dedikasi Dawin dan profesionalismenya. Sebenarnya dia tahu itu. Dawin khawatir tentang Putri Alis, tapi tugas dan ibunya Dawin telah membuat Dawin memilih untuk tidak mengikuti perasaan Dawin sendiri. Dan Dawin sudah tahu itu. Raja Henry tidak memintanya untuk mengirim Dawin karena dia tidak ingin kejadian ayahnya Dawin terjadi lagi. Tapi Pak Caca ingin Dawin mempertimbangkannya lagi. Dawin tetap kukuh, dia tidak bisa pergi ke sana. Dia tidak ingin ibunya sedih lagi. Tapi jika Dawin tidak pergi, Dawin akan menyesalinya, dan jika sesuatu terjadi pada sang putri, apakah Dawin yakin tidak akan merasa bersalah seumur hidup? Dawin sudah hidup dengan rasa bersalah, dia bisa menanggungnya. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang ibunya rasakan. Jadi dia memilih untuk menahan rasa sakit sendirian karena dia tidak ingin ibunya bersedih lagi. Itu hanya pendapat Pak Cacai. Ibunya Dawin juga memintanya untuk memberitahu Dawin. Saat itu ibu Dawin menemui Pak Cacai. Meskipun Putri Alis dalam bahaya, Dawin tidak pergi melindungi Putri Alis karena keegoisannya memaksanya untuk tetap dan membuatnya berpikir dirinya memiliki hidup Dawin. Dan dia sadar dia salah. Tapi menurut Cacai itu tidak salah karena ibu bisa lakukan segalanya untuk putra mereka. Dawin mengerti itu, jadi dia menuruti ibunya. Tapi persuasinya sendiri tidak bisa membuatnya melindungi Putri Alis. Kecuali Dawin tahu perasaan ibunya. Mungkin itu akan merubah pikiran Dawin. Ibu Dawin meminta Pak Caca untuk bicara dengan Dawin. Dia tidak ingin dia merasa berhutang budi padanya. Itulah yang dikatakan ibunya. Mereka adalah tentara. Ibu Dawin juga seorang prajurit. Setiap kali mereka pergi untuk misi, tidak ada yang menjamin bahwa mereka akan bertahan hidup. Tapi baginya, mengorbankan hidup dengan imbalan sesuatu yang berharga bagi rakyat adalah kebanggaannya untuk menjadi seorang prajurit. Pak Caca ingin Dawin membuat keputusan sendiri. Tapi Dawin tetap ngotot tidak ingin membuat ibunya sedih. Hade, Pak Caca udah panjang lebar tapi Dawin tidak mau. Sebelum Dawin pergi, Pak Caca juga memberitahu bahwa ibunya Dawin pasti sudah membaca surat Raja Henry sekarang. Dan benar, Nyonya Sawani sedang membaca surat Raja Henry yang berisi, "Laksamana, aku harus mencari bantuan dari militer dan negara kamu sekali lagi. Misi ini sama beresiko seperti masa lalu. Anak buahmu dapat dirugikan. Sesuatu yang tidak pernah aku inginkan terjadi. Aku benar-benar malu untuk meminta kamu mengirim orang kamu untuk mengambil risiko dalam merawat cucu perempuanku. Semua ini disebabkan oleh kelemahan militer negara mereka. Itu membuat aku tidak bisa mempercayai siapapun selain kamu. Tapi kali ini aku tidak akan meminta bantuan dari keluarga Samutayakon lagi. Aku tidak ingin menghancurkan hati Nyonya Sawani lagi." Nyonya Sawani terharu membaca surat Raja Henry, lalu dia menerima pesan dari Dawin yang mengatakan, "Terima kasih ibu, aku sangat mencintaimu." Nyonya Sawani tersenyum bahagia. Di Hirsos, Alis berterima kasih pada Will karena sudah mengirim prajuritnya untuk menjaga Alis. Keselamatan Alis sekarang adalah prioritas utama, dan yang paling penting prajuritnya semua terampil dan ahli. Mereka bisa dipercaya. Tiba-tiba Kate datang dan mempertanyakan apa prajurit Will benar-benar terampil. Will yakin karena dia telah memilih prajurit yang terbaik dan orang yang paling dapat diandalkan untuk melindungi wanita yang dia sukai. Kate cemburu mendengar itu. Alis berterima kasih pada Will dan Kate yang sudah mengkhawatirkannya. Will tidak masalah. Sambil memegang tangan Alis, Will memberitahu ketika Alis menghilang, dia benar-benar merasa bersalah karena dia tidak bisa melindungi Alis, dan kali ini izinkan dia untuk menebus kesalahannya. Alis berterima kasih karena sudah berdiri di sampingnya ketika tidak ada yang tersisa. Kate semakin cemburu melihatnya. Lalu Alis menemui kakeknya, memberitahu bahwa besok Will akan mengirim tim pengawal untuk menemui kakeknya. Dia pikir tim itu sudah cukup, maka kakeknya dapat membatalkan tim dari Thailand. Tapi Laksamana mengatakan tim mereka telah bersiap untuk datang ke sini. Kakeknya merasa tidak enak, tapi Alis ngotot. Mereka pasti akan mengerti dan lega karena mereka tidak akan mengambil risiko untuk menjaga Alis. Lalu Alis pun pergi tanpa mendengarkan penjelasan Raja Henry lagi.
Keesokan harinya, Raja Henry berterima kasih pada Will sudah mengirim prajuritnya untuk menjaga Alice. Ayah dan Will senang membantu mereka. Lalu, tiba-tiba Jesse masuk memberitahu bahwa prajurit yang seharusnya menjaga Putri Alice telah tiba. Raja Henry sangat senang dan menyuruhnya untuk masuk. Dan prajurit itu adalah Darwin. Alice, Kate, dan Will kaget dan tak senang melihatnya. Komandan Darwin Samutayakan melapor untuk bertugas. Alice protes kakeknya tidak membatalkan tim dari Thailand. Raja Henry pikir adalah baik kolonel yang merawat Alice. Will juga ingin protes, tapi Raja Henry memberitahu dia juga akan membiarkan prajurit Will untuk menjaga Alice juga. Will menurut saja. Tapi Alice tidak terima dan menyuruh kakeknya untuk mengembalikannya. Lalu Alice pergi dengan kesal. Jesse menghampiri Alice dan meminta maaf dia tidak memberitahu soal Kolonel Darwin. Tapi Alice tidak mau mendengar alasan apapun dan dia ingin sendiri. Setelah itu, Raja Henry sangat terkejut Darwin menerima misi ini sendiri. Apa keluarga Darwin tidak mengatakan apa-apa? Darwin menjawab, tidak ada yang mulia, ibunya lah yang menyuruhnya untuk datang ke sini. Raja Henry senang dan berterima kasih dan meminta Darwin untuk mengirimkan penghargaannya kepada ibu Darwin. Raja Henry juga meminta maaf atas perlakuan cucunya Alice pada Darwin. Dia pikir Alice cuma khawatir dengan perasaan Pangeran Will. Mungkin Darwin pernah dengar bahwa Alice dan Pangeran Will sudah dijodohkan sejak kecil, dan Pangeran Will memilih tentara terampil untuk Alice. Tapi Raja Henry memilih untuk mengandalkan Darwin. Lalu Darwin menemui Alice. Alice mengusirnya karena prajurit Will sudah ada yang menjaganya. Tapi Darwin tidak bisa pergi, dia telah diundang oleh Raja Henry. Sebagai seorang prajurit, dia harus menepati janjinya. Darwin meminta Alice kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi Alice tidak mau, dia masih sakit hati dengan perkataan Darwin saat di gereja, dan terus menyuruh Darwin untuk kembali ke Thailand. Saat Alice akan pergi, Darwin menahannya. Dia bersedia dieksekusi, tapi dia tidak tahan meninggalkan Alice di antara orang-orang yang ingin membunuh Alice. Alice bertanya siapa yang ingin membunuh dirinya. Tiba-tiba saja Will datang dan bertanya apa ada yang salah. Alice mengatakan tidak ada, dia hanya meminta Kolonel Darwin untuk kembali ke Thailand karena dia punya tim prajurit untuk melindunginya. Tapi Darwin tidak bisa kembali, dia harus menjaga Putri Alice sesuai perintah Raja Henry. Alice menurutinya. Darwin akan menerima perintah dari kakeknya, tapi tim Will akan menerima perintah darinya. Alice juga bertanya siapa yang ingin membunuhnya. Darwin menatap Will dan menjawab maksudnya adalah Hades. Will mengatakan semua orang juga tahu itu. Alice menyayangkan Darwin hanya punya informasi itu lalu pergi. Saat di luar, Will berterima kasih pada Darwin karena sudah mau datang untuk menjaga Alice. Dia berharap mereka bisa bekerja sama untuk keamanan Alice. Bagi Will, Alice sangat penting. Jika Darwin membuat kesalahan, dia akan melaporkannya pada paman yaitu Raja Henry. Darwin pun mengiyakannya. Will bahkan menepuk bahunya sambil berkata dia akan terus mengawasi Darwin, lalu dia pergi. Will curhat pada Kate, tindakan paman membuatnya tampak seperti dia tidak percaya padanya dan tentaranya. Kakeknya lebih mempercayai Kolonel Darwin karena Darwin menjaga Alice saat di Thailand. Kate mencoba memanasi Will dengan mengatakan sebenarnya Alice sangat mempercayai Darwin. Dari informasi yang dia dapat dari Khan, mereka berdua mungkin punya hubungan yang istimewa. Bukan hanya sebagai pengawal dan seorang putri, dan cara terbaik adalah menyingkirkan Kolonel Darwin sesegera mungkin. Will menyuruh Kate untuk tidak khawatir, dia bisa menanganinya sendiri. Kate pun senang berhasil mengadu domba mereka. Di sisi lain, Pan sudah tiba di Hyrsos. Jesse memberikan Pan daftar nama tempat favorit Pangeran Alan yang berada di bawah tempat sampah. Putri Alice benar-benar sangat mengkhawatirkan Pangeran Alan, tapi Raja Henry melarang putri untuk meninggalkan istana. Jesse berterima kasih sudah ingin membantu mereka menemukan Pangeran Alan. Lalu Pan mulai mencari Alan, tapi dia tidak menemukannya. Dia pergi ke tempat selanjutnya. Dia melewati kereta gantung dan tiba di sebuah rumah kosong. Saat Pan masuk, Alan menghampirinya, tapi Pan dengan cepat memitingnya lalu mendorongnya. Saat Alan berbalik, Pan sadar itu adalah Pangeran Alan. Dia tidak mengenali bahwa itu adalah Yang Mulia. Tapi Alan melarangnya memanggil Yang Mulia karena sekarang dia adalah orang biasa. Dia bukan seorang pangeran. Penasaran, Alan bertanya kenapa Pan di sini. Apa Alice yang mengirimnya?
Tidak, Pan datang sendiri. Saat ini para pemberontak memburu Alan dan Putri Alice sangat mengkhawatirkan Pangeran Alan. Alan kesal mendengar Alice yang khawatir padanya. Dia tidak ingin hidup dengan orang yang telah menyebabkan orang tuanya meninggal. Alan menyuruh Pan untuk pergi saja. Tidak masalah para pemberontak membunuhnya. Jika dia mati, masalah selesai. Tapi Pan tidak mau pergi. Alan lalu menyeret Pan keluar. Di istana, Darwin menunjukkan rencana yang telah dia buat pada Raja Henry. Darwin sudah membaca semua data investigasi. Kedua keracunan pada Yang Mulia dan pembunuhan Tisa, pengganti Putri Alice, dilakukan dengan racun ini. Ini berarti pelakunya terampil meracuni. Bahkan jika Hades adalah pelakunya, dia tidak melakukan itu sendiri. Pasti ada orang dalam yang melakukannya dengannya. Jadi tidak peduli berapa banyak keamanan yang diatur, Putri Alice masih dalam bahaya. Raja Henry mengerti mereka harus menangkap orang dalam. Darwin pun meminta agar dia diizinkan untuk mengakses informasi. Mereka bisa langsung tahu siapa yang berkonspirasi dengan Hades. Setelah itu Darwin keluar dan itu dilihat oleh Cat. Cat langsung saja memberitahu Hades Kolonel Darwin ada di istana. Hades pun kaget. Cat curiga kakek dan Kolonel Darwin sedang merencanakan sesuatu. Kolonel Darwin itu terampil, mereka harus memisahkannya dari Alice. Hades ingin membunuh Darwin, tapi Cat melarangnya karena itu terlalu berisiko. Cat punya ide dan itu tidak membutuhkan banyak kekuatan juga. Jadi rencananya Will akan membuat Alice melihat perhatian dan pengabdiannya. Maka Alice akan merasa tidak membutuhkan orang lain kecuali Will. Jika keduanya yaitu Darwin mencoba untuk memenangkan Alice, akhirnya yang tidak tahan adalah Alice. Darwin memberitahu Pangeran Will bahwa Raja Henry ingin bertemu dengannya. Alice juga ingin ikut, tapi Darwin memberitahu Raja Henry hanya meminta Pangeran Will dalam pertemuan. Langsung saja mereka berkumpul. Raja Henry memaparkan bahwa mereka belum dapat menemukan pelakunya sampai sekarang. Kolonel dan dirinya curiga pasti orang dalam. Orang yang bekerja sama dengan Hades, dan orang itu adalah orang yang bisa masuk ke kamarnya dan tahu cara rahasia di istana dengan baik. Menurut Darwin, pelakunya mungkin tidak ada di istana Putri Alice. Menurut cetak biru, setiap kali ada insiden ditemukan bahwa pelakunya sering menggunakan cara lain untuk melarikan diri, dan itu melalui istana Putri Cat dan istana tamu Pangeran Will. Jadi Darwin curiga pelakunya adalah staf mereka, tanya Will. Tapi itu hanya asumsi saja. Darwin ingin mencari di istana dan menanyai semua orang di istana Pangeran Will dan Putri Cat. Pangeran Will protes, bukankah itu berlebihan? Tapi Raja Henry mengatakan ini untuk keselamatan Alice. Dia berharap Will dan Cat akan mengerti. Cat pun bertanya apa yang dicari Darwin. Racun. Senjata pelakunya adalah racun. Siapapun yang memiliki racun akan menjadi tersangka. Cat semakin khawatir. Di sisi lain, Jessie melaporkan pada Putri bahwa Kolonel Darwin Raja Henry memanggil Cat dan Will. Alice pun menyuruh Jessie untuk mencari tahu apa yang dilakukan Darwin dan kakeknya. Jessie mulai diam-diam mencari tahu. Sementara itu, Cat meminta izin untuk pergi, tapi Raja Henry menyuruh Cat dan Will untuk tetap di sini bersamanya. Cat dan Will pun menurutinya. Lalu Jessie melaporkan pada Putri Alice bahwa Darwin memimpin tentara untuk mencari sesuatu di istana Pangeran Will dan Putri Cat. Darwin sudah tiba di istana Putri Cat. Saat dia akan memeriksa kamar Putri Cat, tiba-tiba Putri Alice datang. Alice kesal karena Darwin telah melanggar privasi Cat dan Will. Darwin menjawab dia sudah mendapat izin dari Raja Henry. Pangeran Will dan Putri Cat juga sudah mengizinkannya. Tapi Alice tetap bersikukuh untuk berhenti mencari di istana Cat dan Will sekarang. Jika Darwin tidak patuh, maka Darwin akan dihukum. Darwin pun menuruti Alice dan membatalkan pencarian. Tak jauh dari situ, Darwin mencurigai sebuah jalan. Saat Darwin memeriksanya, dia melihat ada sebuah jalan masuk lainnya. Saat dia akan memeriksa jalan itu, tiba-tiba Cat datang dan bertanya apa yang sedang Kolonel lakukan. Darwin sedang mengamati cara untuk masuk dan keluar istana. Cat terlihat cemas, dia pun menjelaskan bahwa di sini tidak memiliki pintu masuk atau keluar. Lalu Darwin pun pergi. Tak lama kemudian Raja Henry menemui Alice dan memarahi Alice yang bersikap kekanak-kanakan. Alice hanya tidak suka Darwin mencari di istana Cat dan Will. Tapi Raja Henry mengizinkan Darwin untuk keselamatan Alice. Namun Alice tidak suka kenapa semua orang mengatakan mereka melakukannya untuk dirinya.
seolah-olah Alice butuh perlindungan setiap waktu. Raja Henry mengklaim jika bukan karena Kolonel Darwin, Alice tidak akan bertahan hidup sampai sekarang. Dia ingin menangkap pelakunya secepatnya. Itu sebabnya Raja Henry meminta bantuan Kolonel Darwin. Alice ngotot dia tidak butuh bantuan Darwin. Tak kuat menghadapi keras kepala Alice, Raja Henry jadi kesakitan. Dia meminta Alice untuk tidak menghalangi pekerjaan Kolonel Darwin. Dia ingin hidup untuk melihat hari di mana Alice naik tahta. Alice hanya bisa menuruti kakeknya. Lalu kakeknya langsung mendapat perawatan. Raja Henry meminta asistennya untuk memanggil penasehat umumnya. Di sisi lain, Alan mendapati Pan tidak pergi dan kedinginan menunggu di luar. Alan menyuruh Pan untuk kembali saja, tapi Pan menolaknya karena Alan telah melarangnya untuk memberitahu Putri Alice, maka dia harus berada di sini untuk keselamatan Alan. Terserahlah kalau Pan tidak mau pergi, tapi di rumah ini tidak ada tempat tidur untuk Pan. Lalu Alan pergi. Tak lama kemudian, saat Alan kembali, dia heran mendapati rumahnya sudah rapi dan bersih. Alan kesal Pan melakukan ini, tapi Pan harus melakukannya. Bagaimana Alan bisa tinggal di rumah yang penuh debu, sampah, dan kesedihan? Semakin lama Alan tinggal di sini, semakin Alan akan putus asa. Pan membersihkan rumah agar rapi dan segar, agar Alan bisa bahagia. Tapi tidak peduli seberapa bersih rumahnya, Alan tidak akan pernah bahagia. Alan langsung membuang apel yang dia beli dengan kesal. Tapi Pan tetap ngotot dia akan membersihkannya, bahkan akan memasak untuk Alan. Baiklah, Alan menyerah. Tapi ada satu hal yang harus Pan lakukan, untuk jangan beritahu Alice tentang Alan. Dia tidak ingin terlibat dengan siapapun dari istana. Jika tidak, Alan tidak akan mempercayai Pan lagi. Pan berjanji dia tidak akan memberitahu siapapun tentang Alan. Sementara itu, Raja Henry memanggil semua orang hari ini karena dia punya hal penting untuk diberitahukan kepada mereka sebelumnya. Raja Henry berniat untuk turun tahta setelah pelakunya ditangkap. Namun kesehatannya memburuk, jadi dia pikir dia mungkin tidak bertahan sampai hari penobatan Alice. Raja Henry telah menemukan hari baik untuk penobatan Alice. Alice harus bersiap untuk naik tahta menggantikan Raja Henry. Mendengar itu, Alice terlihat sedih. Pangeran Will senang, tapi Kate terlihat tidak senang. Kate kesal, dia tidak terima Alice menjadi ratu. Dia bertekad dia tidak akan membiarkan Alice menjadi ratu. Alice merenung dirinya yang akan naik tahta di teras istana, dan Darwin melihatnya dari bawah dan diikuti dengan ucapan sang cenayang yang mengatakan, dua nyawa yang dimaksudkan bersama. Ikatan itu melampaui takdir. Satu setinggi langit dan yang lainnya sekuat gunung. Tidak ada yang dapat menghentikan rencana Tuhan untuk hidup kamu. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan untuk mereka. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.